Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pengawasan Pendidikan, Etika Pengawasan yang dibina oleh Bapak Imam Gunawan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Ozalan Velayati, Vika Ardianti, dan juga Sylvia Annabila. Kelompok 2 Pengawasan Pendidikan, Etika Pengawasan akan menjelaskan yang pertama, pengertian profesi. Yang kedua, pengertian etika dan kode etik. Yang ketiga, tujuan kode etik. Yang keempat, prinsip etika profesi. Dan yang terakhir, kode etik pengawas. Untuk yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian profesi. Mungkin kita sebagai orang awam akan beranggapan bahwa profesi adalah pekerjaan. Jadi jika orang berbicara profesi, maka akan langsung merujuk kepada pekerjaan atau suatu pekerjaan tertentu. Misal, dokter, petani, ataupun polisi. Ya, itu memang benar. Profesi adalah pekerjaan. Namun, secara harfiah, profesi merupakan pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan orang lain untuk memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak yang memerlukan profesi ataupun masyarakat secara luas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Nah, di sini keahlian itu seperti keterampilan, kejuruan, ataupun intelijensi seseorang. Itulah yang digunakan untuk seseorang mendapatkan kepercayaan umum dan juga kepercayaan dari pihak-pihak yang memerlukan profesi tersebut. Tilaar dalam Syafarudin dan Asrul 2014 mengatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu yang digunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, pelayanan di sini adalah timbal balik dari adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat. Jadi, masyarakat dan juga pihak-pihak yang memerlukan profesi tersebut sudah memiliki kepercayaan pada kita karena kita sebagai orang yang melakukan profesi telah memiliki keahlian-keahlian tertentu yang sudah menjadi keharusan di dalam profesi tersebut. Jadi, kepercayaan di sini akan lebih mudah didapatkan oleh seorang yang melakukan profesi jika dia melakukan profesi tersebut dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan semestinya, atau di sini dapat kita sebut dengan profesional. Mengenai profesional, apa itu profesional? Profesional adalah sebuah sifat yang dimiliki seseorang yang ditujukan di mana seseorang tersebut saat melakukan profesi atau pekerjaan yang diampunya, dia mampu mengeluarkan atau mengaplikasikan atau mengimplementasikan semua keahlian yang dimiliki. Keahlian tadi ya, keterampilan, kejuruan, intelijensi, itu mampu dia keluarkan dalam profesinya secara tepat guna dan berdaya hasil atau efektif dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika dan kode etik. Menurut Dewey dan Tufts dalam ID, tahun 2017 halaman 340, etika adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan perbuatan, baik itu menyangkut benar atau salah, baik atau buruk, dan yang berkaitan dengan kebiasaan, norma, dan hukum yang ada di masyarakat. Munir dalam ID tahun 2017 halaman 340 juga menyatakan bahwa etika adalah sekumpulan nilai yang berkaitan dengan akhlak, adat, sopan santun yang benar atau salah mengenai hak dan kewajiban yang diikuti oleh golongan masyarakat tersebut. Jadi, etika adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur tentang tingkah laku manusia. Menurut Sucipto dan Kosasi dalam ID tahun 2017 halaman 340 mengatakan bahwa kode etik profesi itu adalah norma yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap anggota profesi untuk menjalankan tugas profesi mereka. Norma yang terkandung dalam kode etik tersebut merupakan petunjuk yang meliputi ketentuan, larangan, atau aturan tingkah laku baik secara profesi umum maupun secara kehidupan bermasyarakat. Jadi, kode etik profesi adalah
pedoman mengenai sikap atau tingkah laku yang digunakan setiap profesi yang bersangkutan untuk menjalankan profesi mereka di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan kode etik. Menurut Hermawan dalam ID tahun 2017 halaman 340 sampai dengan 341 menyatakan bahwa dalam suatu penyusunan kode etik tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai tersebut meliputi satu, yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, di mana dalam tujuan yang pertama ini, kode etik berfungsi untuk menjaga pandangan atau menjaga kesan dari pihak masyarakat agar tidak memandang rendah suatu profesi orang yang bersangkutan tersebut. Dan yang kedua yaitu untuk menjaga kesejahteraan anggota. Dalam kode etik, kesejahteraan anggota yang harus ditingkatkan yaitu mengenai kesejahteraan baik secara material maupun secara non-material, sehingga setiap anggota dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan para anggota mereka. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian anggota. Dalam kode etik terdapat beberapa ketentuan-ketentuan mengenai tugas seorang profesi yang bersangkutan, di mana seorang profesi yang bersangkutan tersebut dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan pengabdian mereka dalam menjalankan tugas mereka. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk peningkatan mutu profesi. Dalam kode etik terdapat beberapa norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu profesi mereka. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas organisasi suatu profesi tersebut, di mana dalam suatu kode etik, seorang profesi yang bersangkutan diharapkan untuk aktif berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan-kegiatan mengenai profesi yang telah direncanakan dalam suatu organisasi tersebut. Saya Vika Dianti akan menjelaskan tentang prinsip dasar etika profesi dan kode etik pengawas sekolah. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2016 halaman 3 terdapat beberapa prinsip dasar yang ada dalam etika profesi yang meliputi beberapa hal di antaranya integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan akuntabilitas. Integritas adalah sikap lugas dan jujur dalam sebuah hubungan profesional. Hakikat dari integritas sendiri adalah kemampuan untuk menjaga tanggung jawabnya, seperti jujur walau sedang tidak diawasi, mampu menahan diri dari tindak korupsi, dan memiliki rasa setia pada aturan yang mengikatnya dalam sebuah tugas. Objektivitas adalah sikap tidak membiarkan adanya benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional. Dan dalam hal pengambilan keputusan, objektivitas juga berarti efektif dan efisien. Dalam artian, setiap pekerjaan yang dilakukan adalah dalam rangka memenuhi tujuan bersama secara terukur, mengerucut, dan berprinsip pada penyelesaian tugas sehingga dapat berdaya guna dan berdaya hasil. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien dan pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik serta standar profesional yang berlaku. Selanjutnya adalah kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak dan kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Perilaku profesional yaitu mematuhi hukuman dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Selanjutnya, kode etik pengawas sekolah. Menurut ID pada tahun 2017 halaman 341, pengawas sekolah harus mematuhi kode etik yang telah dibuat, meliputi
yaitu 1. Menjalankan tugas harus senantiasa berdasarkan iman dan takwa dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, harus bangga terhadap tugas yang diemban, yaitu sebagai pengawas sekolah. Ketiga, memiliki rasa mengabdi yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah. 4. Bekerja dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam tugas yang diemban sebagai pengawas sekolah. Selanjutnya, menjaga nama baik sebagai pembina yang bertugas sebagai pengawas sekolah, memiliki jiwa disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah, mampu menampilkan keteladanan yang dapat dicontoh sebagai seseorang aparat yang bekerja dalam bagian pengawasan sekolah, selalu sigap dan terampil dalam membantu dan menanggapi serta memecahkan masalah yang akan dihadapi, memiliki rasa solidaritas tinggi terhadap aparat binaan maupun terhadap kawan sesama pengawas sekolah. Sekian dari presentasi kelompok 2. Apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.